Semuanya 20 tuh. Tuh, habis. Habis. Tuh, habis. 20 kan bisa. Cukup Dede, Bukan, ininya sausnya. cukup. Coba deh ada buka nih, buka nih saus. sausnya. Apa? Itu sih Cinglala bolognese pakai expired sih kan. Minta aja. Lah, Kan kagak enak ada gituannya. Dikit banget. dikit banget. Ya orang ada giniannya, najong dah. Ya Allah, ini mah cukup satu doang. Buat Uyun. Ini segini. Ini ada spagettinya juga, amit-amit. Kita nggak perlu giniannya deh. Makanya tadi yang bilang beli yang itu. Ya bisa tuker nggak? Ya nggak bisa lah. Kalian juga nggak tahu kalau di sini ada spaghetti. Spaghetti with bolognese.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu sekalian serta anakku, sehat semuanya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu, sehat. Assalamualaikum, ibu-ibu dan anak-anak semua. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam, Pak. Bu I sudah masuk belum, Bu ya? Belum terlihat itu Pak kayaknya. Saya ini lagi nyari makanya. Kayaknya belum ada. Yang ada baru Bu Ke sana ada. Buasana. Takut telat masuk, takut telat nggak bisa masuk nanti kan di MC-nya ya. Iya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ken, Pak Ali, dan anak-anak Alhamdulillah semua? sehat. Alhamdulillah, masih ada penonton nih. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bu Ken gimana kemarin vaksinnya? Agak sakit ya Bu Ken? Sakit. Saya tensinya tinggi kemarin, tambah tinggi malah. Jadi berapa? 156/97 apa ya? Tapi saya sampai rumah saya cek lagi cuma 105. Saya 145. Saya deg-degan takut nggak jadi tes itunya vaksinnya. Saya sampai minta ulang lagi, coba Pak diulang lagi saya tensinya baru saya turun. Bu Is belum bergabung ya. Nanti saya ada Bu Is biar suruh bergabung ya. Iya, Gimana anak-anak semuanya hari ini puasanya? Ya ini benahin.
Hari ini yang isi materi Pak Ali ya. Ya, Siap Pak Ali. ya siapa aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Hasanah, tolong Bu Linda itu dihubungin, dia masih belum tahu kayaknya itu. Belum lihat. Siapa? Bu Linda. Bu Linda. Kemarin dia banyak ke saya tentang ini. Kayaknya dia kan kurang tahu itu informasi-informasi ini. Kan dia wali kelas, pasti kan ada informasi di grup wali kelas. Iya, dia belum buka. Oh, Dia udah saya kirimin tadi, tapi belum baca. dalam perjalanan Fulkam. Iya, tapi kan bisa sambil mantau dia itu. Iya. Coba di telepon, saya udah kirimin ke dia itunya link hari ini. Oke. Tapi kemarin dia kok saya nggak dapat informasi, ada Bu di grup katanya. Ya kan wali kelas dia, harusnya ya inilah. Ya makanya nih ingetin. Atau gini, Bu Hasanah langsung ke siswanya aja ini kalau khawatir siswanya nggak dapat link terbaru yang hari ini. Oke. Assalamualaikum Pak Ali, Bu Hasanah. Baik, Bu Dati. Salam Bunda. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, aku baik-baik aja. Baik. Bu Bu, Narti, ya, itu untuk anak ke kelas 12, kalau yang mau ikut aja. Silakan buka YouTube begitu aja. Jadi oh iya, saya dari awal udah saya share terus Pak. iya, Ini juga fleksibel udah saya aja. share. Cuman Tapi wajibnya nggak ada yang komen, nggak ada yang nanggepin di grup kelas. Udah, terserah sih, kalau saya mah fleksibel aja. iya, yang wajib hanya kelas 10, kelas 11. Untuk kelas 12, ya siapa tuh dia ada yang kangen Pak Ali kan silakan lihat di YouTube. Gitu. Iya betul. namanya juga ngaji, apalagi ngajinya di YouTube ya bebas saja. Iya sih. Mau subscribe ya silakan. Itulah. Pak Ali, Baik Bu. kemarin tadarus sampai ayat berapa ya? Maaf nih saya kemarin nggak ngelihat. Gini pokoknya bebas saja, yang penting Oh anak bebas ada aja ya. kegiatan. Oke Gini, deh ya. misalnya nih contoh nih, di sini kan ada siapa ini, Husnu Amalia misalnya, kamu silakan baca tuh. Yang mana terserah, kamu tadarusnya sampai mana, tanyain gitu aja. Oke, iya deh siapa aja ya yang mau ini ya. Luis, Silakan baca. Ya. kira-kira. apa kabar? Alhamdulillah kemarin ya Allah pegel kita. Luis, Ya, masukkan aja. apa? Kemarin 2 hari ke depan kan yang tadarus itu laki-laki. Ya, Coba oke. kalau bisa hari ini yang Perempuan. perempuan ditawarkan. Iya. Oke. Kira-kira siapa tuh, Bu? Kelas 11 atau apa kelas 10? Tadi ada Devi Rahman, tadi udah kelihatan tuh, Devi. Oh ya udah boleh Devi deh nanti ya. Coba Devi di calling dulu, Devi. Mana Devi? Coba. Bu, saya Oh lagi udah haid, tuh. Bu. Ibu, Nah, itu Devi ya. saya lagi haid, Bu. Oh. Lagi head. Heeh. Simponi kayaknya udah kelihatan nih. Maaf, saya lagi haid, Bu. Oh. Iya. Kalau cewek disuruh ngaji gitu ya, alasannya lagi Berarti lagi nggak puasa. Coba cari pokoknya yang muncul kelihatan, nanti Bu Hasanah lihat kan bisa Bu. Nah, Oke, aku cek. langsung ditembak aja nih, kamu Neng gitu. Baca mana aja, yang penting judulnya baca Quran. Kita mulai jam 8 kan ya, Pak? Ya, kurang 10 beda. Oke. Pak Ali berarti hari ini ya mimpin materi ya. Habis tadarus jadwalnya. Dwi Agustin, mana Dwi Agustin? Siap nggak Dwi? 11 IPA 1. Dwi. Mana Dwi? Saya kemarin masuk jam 8, 5 menit aja udah nggak bisa masuk tuh. Ya udah saya manteng di YouTube aja. Barusan dikasih tahu Bu Siti, makanya saya buru-buru buka laptop. Ah iya. Saya aja udah manteng dari jam
7.40 tadi itu nyalain laptop. Saya dari jam 7.30 udah masuk kali. Iya, tadi saya lihat gua sana dari situ. Berantem tadi ngomongin apa itu tadi? Lupa matiin. Habis belanja. Iya. Ada Pak apa Ali tadi? berarti ngisi materi ya Iya, Bu. hari ini ya tentang Iya. kesehatan. Iya. Ya pokoknya ngisi lah pokoknya ceritanya gitu. Iya iya terserah deh. Dwi Agustin kelas 11 IPA 1. Udah masuk coba mana? Bisa mimpin tadarus nggak Dwi? Ya Bu. Kamu mimpin tadarus Dwi, bacaan kamu sudah sampai mana? Bacaan di rumah gitu. Iya nggak apa-apa, nanti yang lain mengikuti. Oh. Kamu sebutkan, nanti kita ngikutin. Yang lain siapin Qurannya juga ngikutin aja gitu. Nanti kamu dicatat sama Pak Ali, ada nilai khusus dari Pak Ali. Pasti itu. Ini absennya udah di bawah. Ini kan absen di bawah tuh, lihat tuh. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini kan hari Jumat ya. Boleh nggak usul surat Al-Waqiah? Oh, iya, saya lupa bukan Waqiah aja. Boleh bukan. Ya, Oh, Dewi, udah. Waqiah ya Dwi. Oke. Paginya sampai habis. Yang lain juga untuk anak-anak semuanya dibuka surah Al-Waqiahnya ayat pertama. Nanti kita baca sampai ayat berapa kita lihat waktu ya. Sampai habis saja Bu, wakilnya kan cuma dikit. Boleh. Dwi sudah dibuka Waqiahnya? Halo, sepi ini. Pada sepi Pak Ali, Iya. baca sholawat nape? Menteri ini aja. Iya. Assalamualaikum Bu Ipong. Waalaikumsalam Umi. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ipong belum vaksin ya? Ya sepi Mi, aku bilang baca sholawat. Iya, Tuh udah banyak yang gabung, udah 60 orang. Bisa ini kali sambil menunggu waktu, ini hari Jumat. Ini kita baca 10 IPS 2 udah dicatat belum? enggak, kita mau baca surah Al-Kahfi ini hari Jumat. Yang pimpin tadarus kemarin, yang Umi Hasanah. Tadi siapa yang mau mimpin tadarus namanya? Dwi Agustin kelas 11 IPA 1. Siapa? Dwi Agustin. Oh, Dwi Agustin.
Udah jam 8 kita mulai. Bu Ayo, Is, silakan. Udah, yang masuk udah banyak ya? Udah jam 8 Bu Is, mulai aja nggak apa-apa, nggak nanti Apa ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sahri sahri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, ridho serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama bisa bertatap muka melalui Zoom ya. Walaupun kita masih masih belajar dalam jarak jauh, tetapi kita masih tetap bisa berkumpul. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MAN 20 Jakarta, Bapak Dr. Andes Fahri Rahimi, MA, Bapak Ketua Panitia, Bapak Ali Subhan, kemudian Bapak dan Ibu Guru yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Sebelum memulai pesantren Ramadan di pagi hari ini dan nanti dilanjutkan dengan tadarusan, marilah kita sama-sama buka di pagi hari ini pesantren Ramadan dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Baik, kita lanjutkan sama-sama. Mudah-mudahan acara di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Kita bisa mengikutinya dengan baik dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan berikutnya yaitu dengan pembacaan tadarus atau pembacaan surat Al-Quran yang dipimpin oleh Dwi Agustini dari 10 MIPA 1. Ibu persilahkan. 11 Bu, 11. MIPA berapa? 1. Dwi Agustin. Ya. Dwi Agustin dari 11 MIPA 1. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Baca surat Al-Waqi'ah tadi ya Bu. Ya. Ya, Dwi Agustin baca surat Al-Waqi'ah. Baik Bu.
أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba kan Al-Kahfi. Al-Kahfi apa Al-Waqiah? Waqiah aja Bu yang udah Al-Waqiah. Oh, iya Al-Waqiah. Kafi agak susah ya Teh. Ayo silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك مقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون أكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما يسمعون فيها لغوا سلاما اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن وجعلناهن أبكارا عربا أترابا أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم ويقولون إذا متنا وكنا وعظاما وعظاما لمبعوثون وآباؤنا الأولون
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها فشاربون عليه الحميم فشاربون شرب الهيم هذا وخلقناكم فلولا تصبحون أرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا الموت وما نحن بمسبوقين أمثلكم ونسئكم فيما لا تعلمون لقد علمتم النستلقون فلولا تذكرون أرأيتم ما تحكمون لأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون تؤرمون بل نحن محرومون أرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه المسلمون لو نشاء لجعلناه فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون جعلناها تذكرة ومتاعا للحين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون رب العالمين وبهذا الحديث أنتم وتجعلون أنكم تكذبون لولا بلغت الحلقوم إن كنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين لها إن كنتم صادقين فأخطأ كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين
وسلام لك من أصحاب اليمين أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم صدق صدق الله الله العظيم. العظيم. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini dengan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam berbagai aktivitas. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu ada yang disampaikan oleh Bapak Ali Subhan ya. Silakan kepada Bapak Ali untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Al-ayah. Yang kami hormati Bapak Kepala MAN 20 Jakarta, yang kami hormati kepada Bapak dan Ibu Guru MAN 20 Jakarta, dan tentunya yang sangat kami cintai dan kami banggakan para peserta didik MAN 20 Jakarta dari kelas 10, kelas 11, bahkan di kelas 12 mungkin ada yang ikut bergabung. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, yaitu sehat walafiat, dan tetap diberikan kenikmatan yaitu berupa nikmat iman dan Islam, dan tetap bisa menjalankan ibadah dan aktivitas yang lainnya. Hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki puasa Ramadan yang 2 hari lagi lebaran ya. 18 Pak. Ya, tanggal 18 ya, insya Allah ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, makin hari makin baik. Sebelum saya lanjutkan ini, saya mengingatkan kepada para peserta didik untuk absen ya. Untuk absen dikirim di linknya itu tadi Pak Nanang sudah ngirim di grup panitia. Absen. Karena memang ya biar acara ini betul-betul lancar, tertib, dan bukti-bukti bahwa pesantren ini dilaksanakan itu betul-betul nyata gitu. Baik, Bapak Ibu dan para peserta didik yang berbahagia. Saya hari ini akan menyampaikan materi puasa ditinjau dari segi kesehatan ya, atau medis ya.
Nah, taruh iklan dulu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, qad ja'akum syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannati wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Ini hadis agar kita jadikan motivasi bahwa pada di bulan Ramadan ini benar-benar kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Saya mau mengartikan pelan-pelan. Ini para peserta didik nih sambil bawa tulisannya ya, nanti kan ini saya kasihkan sekarang nih tugasnya. Jadi tugasnya nanti meresume apa yang hari ini saya sampaikan. Gitu ya, meresume apa yang saya sampaikan, yang kira-kira dianggap yang penting atau inti-intinya saja. Kalau penting ini insya Allah penting semua ya, intinya saja. Pak Ali, maaf, nanti ada tanya jawab ya. Oh Bu, ada Bu. Oke, Ya. silakan Pak. Ada tanya jawab nanti. Oke, saya artikan ya hadis yang tadi saya bacakan tadi. Qad ja'akum syahrun. Sungguh telah datang kepadamu bulan yang mubarak. Pelan-pelan saya artikan. Di sini menggunakan kata-kata qad. Qad itu, ini kalau ditinjau dari segi ilmu tata bahasa atau ilmu nahwu, qad itu kalau masuk pada fi'il mandi, ini mempunyai arti sungguh. Qad ja'a, ja'a kan fi'il mandi. Nah, kalau qad itu masuk ke fi'il mudhari atau setelah qad ada fi'il mudhari, itu mempunyai arti terkadang. Nah, karena qad di sini masuk fi'il madi mempunyai arti sungguh. Sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan atau bulan Ramadan telah datang kepadamu. Iftaradallahu alaikum. Allah mewajibkan atas kamu semua siyamahu untuk berpuasa. Puasa di bulan Ramadan itu maksudnya. Ya, berarti puasa hukumnya wajib. Seperti tadi ayat di atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba ay furido. Maksudnya apa? Diwajibkan. Oh. Kutiba ay maksudnya furido, difardukan atau diwajibkan. Oke, saya lanjutkan ya pelan-pelan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Karena apa? Di dalam puasa itu yuftahu fihi abwabul jannah. Yuftahu dibuka. Nah, dibuka itu di sini menggunakan fi'il mudhari' mabni majhul. Apa itu? Ya pokoknya begitulah. Mungkin yang dari pernah belajar tata bahasa ada itu. Ada kan fi'il mabni ma'lum, mabni majhul. Karena ini fi'il mudhari' mabni majhul, yuftahu. Dhamma awalhu wa futiha ma qabla akhir. Di dhamma awalnya itu ya dan di fathah sebelum akhirnya yaitu ta. Ya, di bulan Ramadan itu dibuka abwabul jannah. Abwabul jannah. Abwabul itu pintu-pintu surga. Abwab itu kata-kata jamak ya. Mufradnya babun, jamaknya abwab. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka. Wa tughallu fihi syayatin, wa tughallu dan dibelenggu. Fihi di dalam bulan Ramadan asyayatinu setan-setan. Syaitonun jamaknya sayatin. Sama taksir ini ya. Ini sambil ngikut-ngikut pelajarannya ini bahasa Arabnya.
Ya, di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka dan setan dibelenggu. Satu lagi, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dan di dalam Ramadan itu ada satu malam yang kebaikannya khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di dalam Ramadan itu ada rahasia pokoknya. Nah, ini yang ini saya sampaikan yang paling belakang ini. Man hurima khairaha faqad hurima. Man hurima, siapa saja yang tidak dapat atau yang tidak mendapatkan kebaikannya. Artinya kalau di bulan Ramadan tuh dia tidak melakukan kebaikan, faqad hurima, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Kok bulan Ramadan dia tidak mau melakukan kebaikan, atau bulan Ramadan dia melakukan kejahatan-kejahatan, oh berarti lewat itu orang. Memang nggak dapat kebaikan. Nah, itu motivasi yang harus kita berikan. Bapak, Ibu, dan para peserta didik yang berbahagia. Sekarang kita masuk materinya. Ya, karena kalau di dalam orang yang beriman itu kan harus melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ini juga hafalannya waktu di MI kan ya. Min husni islamil mar'i tarkahu malam yakni. Mala yaknihi. Oh, itu bacanya ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Nah, jadi termasuk kebaikan Islamnya seseorang itu, atau orang Islam yang baik adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Makanya di bulan Ramadan ini Man 20 mengadakan pesantren Ramadan ini supaya ya betul-betul pagi ini kita optimalkan waktunya, kita gunakan waktunya, kita gunakan HP-nya dan paketannya. Nah, ini kan makanya nge-zoom-nya kan cuma 1 jam ini. Nge-zoom 1 jam itu kan kalau kalian main game kadang kan sampai 4 jam. Sampai nguap diterusin. Tapi kalau giliran begini kan kadang nguap langsung tidur kadang ya. Tapi itu anak sono, anak sini enggak. Ya? Baik. Islam ditinjau dari kesehatan, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi hadisnya? Tandain pali tadi. Iya. Saya ingat. Oke nih, udah ketemu nih. Habis nggak ditulis sih. Ya, hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumu tasihhu. Ini hadisnya sangat pendek sekali ini. Sumu tasihhu. Akhrajahu at-Tabarani fil Mujam al-Awsat. Ya, yang artinya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sumu, puasalah kamu semua. Kalau sudah puasa, tasihhu, maka kamu semua akan sehat. Dilihat dari segi lafalnya, sumu ini menggunakan fi'il amar. Puasa ini adalah diperintahkan. Sumu, dan di situ menggunakan kata jamak, itu ada waw jamak. Berarti diperintahkan. Jelas. Kalau kamu sudah puasa, tasihhu, maka kamu sehat. Ya, walaupun kalau dilihat hadisnya ini kata para ahli hadis memang tidak hadis sahih. Ini bagi yang kritis-kritis kadang kan
Sahih apa enggak kan? Ya, ini hadisnya memang tidak sahih. Tapi hadis ini isinya tidak ada yang bertentangan dengan logika kesehatan, dengan apapun. Lagian kalau hadis itu, ini masuk pelajaran sedikit nih. Hadis itu walaupun tidak sahih boleh digunakan untuk li fadhailil amal, untuk motivasi dalam amal atau kebaikan-kebaikan, bukan untuk dasar hukum. Boleh ya, jadi harus kita tahu itu. Para peserta yang berbahagia, Nabi di dalam menyampaikan hadis tersebut itu sangat ringkas. Hanya 2 kata kan, sumu tasihu, puasalah, nanti kamu akan sehat. Nah, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar dan pasti baik. Nah, di kemudian hari atau di zaman sekarang ini kan ilmu pengetahuan kan makin maju. Ilmu kesehatan makin maju. Itu coba diteliti. Ketika orang melakukan puasa, itu manfaat-manfaat dalam puasa itu kira-kira ditinjau dari segi medis itu apa saja. Nah, kalau dari segi pahala mah udah jelas. Ya kan, saya nggak perlu terangkan lagi ya. Itu untuk pahalanya udah banyak banget lah kan gitu ya di bulan puasa. Ini kita mengambil dari segi medisnya saja. Kalau kita baca-baca di buku-buku kesehatan, saya kemarin baca juga kira-kira manfaat puasa itu apa saja. Nah, ini mulai silakan ditulis. Saya membaca itu paling tidak manfaat puasa itu ada 15. Nah, 15 ini kalau waktunya cukup akan dijelaskan semua, kalau nggak cukup ya inti-intinya saja. Baik, kira-kira jelas apa kecepatan apa enggak nih para anak-anak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas Pak Ali, insya Allah. Ini nggak kayak di mimbar nih, kayak di kelas ini kira-kira, karena memang harus ada sambil nyatet ya siswa ya. Nah, manfaat puasa yang pertama itu menyehatkan jantung. Nah, karena puasa itu bisa meningkatkan jantung, atau istilahnya dalam kedokteran itu high density lipoprotein atau HDL. Atau lebih jelasnya lagi, HDL itu apa? Kolesterol baik. Jadi kalau orang puasa itu HDL-nya itu bisa meningkat, bisa bagus. Jadi kolesterol baiknya itu seperti itu. Jadi orang puasa itu menyehatkan jantung dan menurunkan LDL. LDL itu apa? Low density lipoprotein. Ini saya bacanya itu berkali-kali itu biar nggak salah itu. Ya, puasa itu bisa meningkatkan HDL dan bisa menurunkan LDL. Bukan RDA, bukan ini ya. LDR ya, ini jangan salah ini. Nanti LDR. Kalau LDR apa ya? LDR apa ya? Long distance relationship, Pak. Aduh, apalah itu pokoknya. Ya. Jadi puasa itu bisa meningkatkan HDL, yaitu high density lipoprotein, dan bisa menurunkan LDL. Low density lipoprotein. LDL itu kolesterol jahat. Kolesterol jahat, karena di tubuh kita ini kan ada yang baik, ada yang jahat juga ya. Oleh karena itu, puasa itu bisa menyehatkan jantung. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua itu puasa bisa mengeluarkan racun dari tubuh. Detoksifikasi atau apa istilahnya ya?
bisa mengeluarkan racun dalam tubuh. Karena gini, orang kalau puasa itu, tubuh akan makan cadangan lemak untuk energi. Karena apa? Lemak akan membakar racun dalam tubuh secara bersama-sama. Ini sesuai dengan pengertian apa kata Ramadan itu sendiri. Saya ingat ketika saya dulu masih ngaji ya gitu ya, dalam kitab itu Ar-Ramadan. Ar-Ramadan artinya aromat. Aromat itu ada dua arti. Yang pertama membakar. Membakar apa? Ada yang mengatakan membakar dosa. Ada yang mengatakan membakar sisa-sisa makanan yang ada di perut kita, yang ada di usus kita. Ya. Karena gilingannya itu selalu muter dan yang digiling itu enggak ada, otomatis sisa-sisa lemak atau sisa-sisa makanan yang ada di perut kita itu digiling. Karena digiling, kan perut kan jadi terasa panas. Aromat itu artinya panas juga. Makanya kalau orang puasa itu biasanya perutnya terasa panas karena gilingan yang muter, yang digiling nggak banyak. Oh kira-kira. Otomatis menjadi bersih. Atau contoh yang konkret misalnya. Itu yang namanya mesin penggiling padi misalnya. Kalau padinya banyak digiling terus, otomatis kan mesinnya kan kelelahan juga itu. Dan juga yang tukang giling tidak sempat bersihin mesinnya karena apa? Sibuk giling. Begitu juga ketika kita makanan terus. Mulut kita isi, terus kita makan, terus lelah lah gilingan itu. Capek akhirnya kan lemak menumpuk. Sisa-sisa makanan juga menumpuk. Nah, itulah yang menyebabkan penyakit. Oleh karena itu puasa itu mampu mengeluarkan racun dalam tubuh. Atau contoh lagi yang gampang. Saya dulu pernah kerja di pabrik. Gitu ya. Pabrik pemotong besi kayak di PIK itu kira-kira. Ketika kerjaannya itu banyak, kita sampai lelah itu kerja. Lelah terus, nggak sempat bersih-bersih, pokoknya kerja aja. Tapi ketika tidak ada kerjaan, santai gitu ya. Kerjaan saya apa? Mesin dibersihin, diminyakin lancar, dibersihin sekitarnya. Kita juga sambil refreshing sedikit-sedikit. Nah, puasa itu kira-kira seperti itu. Ya, seharian kan kita nggak makan kan, ya, nah, otomatis kan racun keluar. Makanya biasanya orang puasa kalau nguap kan bau itu. Lebih bau daripada nggak puasa. Ya, itu ada hadisnya sendiri itu. Nah, berapa tadi udah? 2 ya, udah ya? Dua. Yang ketiga, puasa ditinjau dari segi kesehatan adalah puasa itu mampu menjaga berat badan. Menjaga berat badan gimana maksudnya? Beratnya berat terus gitu. Ya nggak gitu. Artinya apa? Usus akan bersih dari endapan makanan. Mirip kayak tadi. Karena apa? Lah kan kita udah nggak ngisi dari jam taruhlah 4.25 ya, kita udah nggak ngisi lagi. Otomatis ususnya jadi bersih. Nah, karena usus bersih dari endapan makanan yang menyebabkan lemak pada perut. Nah, otomatis ketika kita BAB jadi lancar. Coba kalau kita isi terus, lah lemaknya menumpuk. Lemaknya menumpuk, akhirnya kan berat badannya kan jadi cepat naik. Nah, manfaatnya puasa itu salah satunya seperti itu. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan puasa Senin Kamis. Ya kecuali pahalanya tiap Senin dan Kamis itu dilaporkan oleh Allah, ya memang untuk detoksifikasi tadi itu. Apalagi sekarang puasa Ramadan selama 1 bulan ini. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa
as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kabair. Nah, itu. Wah, hadisnya itu. Jadi sholat 5 waktu antara sholat duhur, maghrib sampai isya sampai subuh itu, atau Jumat sampai Jumat, atau Ramadan sampai Ramadan, itu bisa menghapus dosa di antara mereka tadi itu. Artinya antara maghrib, habis sholat maghrib, ntar kita sholat isya, itu dosa kita dihapus. Antara isya dan subuh dan seterusnya. Idza jitanabal kabair, apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Dan nanti gini ya, jangan sampai wah ini diampuni, yang bisa besar nanti dulu. Bisa kecil-kecil ini jangan sampai salah nih anak-anak ya. Oke. Itu yang ketiga. Manfaatnya puasa ditinjau dari segi medis. Yang keempat, puasa itu menyehatkan atau sehat bagi ginjal. Ginjal. Fungsi ginjal itu adalah, ginjal itu salah satu organ tubuh yang menyaring racun dari makanan maupun dari minuman. Ya kan? Maka ginjal akan maksimal bila kekuatan osmosis urin mencapai 1000 sampai 12.000 milimeter. Mili osmosis. Apa itu istilahnya, saya juga kurang paham, pokoknya begitu dah. Ya. Jadi ginjal itu akan maksimal bila kekuatan osmosis urin mencapai 1000 sampai 12.000 mili osmosis per kilogram air. Ya intinya ginjal akan baik lah kalau orang puasa itu. Ini kan karena dari segi istilah-istilah medisnya kan tidak terlalu familiar bagi kita. Tapi intinya ya seperti itu. Orang puasa itu. Itu nomor 4. Apa tadi nomor 4? Menyehatkan ginjal. Oke, berikutnya. Nomor 5, bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nomor 6, bisa memaksimalkan fungsi otak. Ya, otak atau puasa itu bisa meningkatkan neurotropik yang memproduksi lebih banyak sel-sel otak. Tuh. Apa tadi? Neurotropik. Itu tuh. Nah, asal ditulis aja lah, maksudnya puasa seperti itu dah. Bisa, karena gini, orang kalau perutnya kenyang kan biasanya kan ngantuk. Lemes kadang. Tapi kan ketika perutnya itu tidak kenyang, lapar, tapi nggak terlalu lapar. Atau orang puasa seperti ini otak jadi lebih seger gitu kira-kira. Jadi fungsinya adalah bisa meningkatkan neurotropik yang memproduksi lebih banyak sel-sel otak. Ya kan? Makanya kemampuan otak akan meningkat dan menguatkan kecerdasan. Dan yang ketujuh, ini sekarang udah jam 8.43. Singkat-singkat aja. Yang ketujuh, puasa bisa mencegah diabetes. Diabetes itu apa? Ini anak-anak kan belum tahu nih diabetes, tapi siapa tahu orang tuanya ada yang kena seperti ini. Diabetes itu
tingginya kadar gula dalam darah atau gula darahnya tinggi, nah itulah yang menyebabkan diabetes. Nah, orang puasa makannya kan terbatas. Kalau sore pun ya hanya sekedarnya saja. Coba kalau nggak puasa, jadi pagi, siang, sore, malam makan mulu. Udah jam 12 malam habis nonton bola, mau tidur nggak bisa, lapar, masak mie lagi, dan lain sebagainya. Otomatis itu. Nomor 8, puasa bisa mengurangi sakit sendi. Sakit sendi. Karena puasa itu mampu meningkatkan sel pembasmi bakteri dan bermanfaat dalam menyembuhkan radang pada sendi. Itu tuh hebatnya puasa. Dan 9, bisa menurunkan adrenalin. Adrenalin. Lah orang puasa itu kan baik psikis maupun fisik kan lebih tenang. Lebih tenang, lebih rileks. Coba kalau nggak puasa. Senggol dikit aja langsung adrenalin. Marah langsung gini. Tapi kalau orang puasa, astagfirullah, saya kan puasa. Nah, kira-kira seperti itu. Itu dari segi emosional. Tapi kalau dari segi fisik, ya kan memang agak lemes. Gitu. Kalau buat ribut-ribut, dah mikir lah puasa kan gitu. Oke, oleh karena itu puasa bisa menurunkan adrenalin yang berpengaruh pada berkurangnya adrenalin yang bermanfaat bagi kesehatan pembuluh darah. Itu nomor 9. Nomor 10, bisa menurunkan tingkat kolesterol. Bisa menurunkan tingkat kolesterol. Nah, karena kolesterol yang tinggi itu bisa menyebabkan stroke dan sakit jantung. Oleh karena itu, puasa mampu menurunkan tingkat kolesterol dalam darah sehingga terhindar dari penyakit stroke dan jantung. Masya Allah nih ya puasa ya, luar biasa ini. 11, puasa mampu meremajakan fungsi kinerja sel. Bisa meremajakan sel dalam tubuh. Bisa merestorasi lagi itu sel-sel dalam tubuh. Kalau dari dalam tubuh kita kan ada bermiliar-miliar sel dan lain sebagainya kan gitu ya. Oke. Nomor 12, puasa itu bisa pembentukan sperma. Itu untuk kekuatan tubuh itu. Dan nomor 13, puasa itu bisa memperbaiki fungsi otak. Fungsi otak. Orang puasa. Makanya zaman saya sekolah dulu itu pada hari Senin atau Kamis, waktu saya di Sanawiyah maupun Aliyah, hari Senin atau Kamis itu kalau saya nggak puasa misalnya atau teman-teman pada nggak puasa, itu nggak berani untuk kelihatan nongkrong di warung, nggak berani karena malu di situ, karena budayanya itu sangat kental. Senin itu ya kebanyakan orang pada puasa waktu itu. Ya memang tidak diwajibkan, tapi kalau udah kebiasaannya seperti itu, yang tidak puasa itu merasa agak malu atau gimana lah kan gitu. Tuh, karena kan memang budayanya sudah seperti itu waktu itu ya. Nah, kalau sekarang gimana? Jangankan Senin Kamis, ini aja di jalan-jalan tuh yang nggak puasa sudah banyak. Nah, untuk bilang misal kira-kira ya. Oke.
Itu nomor 13. Yang nomor 14, puasa mampu memperbaiki pola makan. Pola makan kan, otomatis kan makannya kan terjaga, teratur. Biasanya kalau orang nggak puasa, kadang makannya itu ngebut, kadang makannya ogah-ogahan. Yaitu yang menyebabkan ketika makan nggak teratur, jadi penyakitnya datang. Coba kalau orang puasa, ada nggak yang kira-kira yang maghrib masih kelontang-kelantung masih main? Nggak ada. Kurang 10 menit, kurang 5 menit ya udah duduk di situ. Udah doa aja. Apalagi yang anak-anak itu kadang udah megang-megang makanan. Nah, ketika sudah ada maghrib, itu tanpa dikomando itu langsung itu makan. Nah, itu berarti kan memperbaiki pola makan dan waktu makan. Ketika maghrib langsung segera makan. Begitu juga ketika sahur. Oke, satu lagi, puasa bisa membersihkan kulit dan jerawat. Nah, ini buat anak-anak ini, buat anak-anak ini kalau kepengen tidak jerawatan, kulitnya bersih, rajin-rajinlah berpuasa. Karena salah satu manfaat dari puasa itu seperti itu. Karena kan orang yang berjerawatan dan lain-lain yang terkadang karena makannya tidak terkontrol, apalagi yang dimakan itu banyak yang mengandung minyak-minyak dan lain sebagainya. Baik, tinggal 10 menit, sekarang udah jam 8.50. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Masih ada 10 menit, yang mau bertanya silakan. Yang nanya saya kasih itu langsung di sini absen ada. Silahkan, Pali, kita berarti masuk ke sesi pertanyaan ya, Pali ya? Iya, silakan Bu. Pali, saya mau nanya Pak. Silakan. Pali, mau kasih berapa sesi, Pali? Satu sesi berapa pertanyaan? 3 Pokoknya ya? secukupnya waktu, Bu. Saya mau nanya, Oh, Pak. secukupnya waktu. Saya mau Baik. bertanya, Satu Pak. orang langsung saya tanya, gitu aja deh, Bu. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Nama saya Irfan Ardiansyah dari kelas 11 IPS 1. Irfan, ya, Saya Irfan. mau nanya, apa tanda-tanda diterimanya puasa kita? Oh, gitu. Tanda-tandanya. Ini mau pulang. Ayo, Irfan Ardiansyah. Udah. Sudah Bu, sudah saya tanya. Ya, ntar ada iklan Udah, dulu. oke. Yang kedua, siapa ada lagi yang mau ditanyakan? Yang kedua, Pali biar Ya, Bu. Sama Devi Bu Tijan, dari ya? kelas 11 IPA 2. Oh ya, 11 IPA 2, silakan sebutkan nama dan kelas. Saya Devi Rahmandini dari kelas 11 IPA 2 yang ingin bertanya, Bu. Apa boleh saat kita berpuasa membersihkan telinga? Oke, siap. Ya. Oke. Satu lagi dulu. Saya Bu, Ahmad Tijan Mumtaz dari kelas IPS 2. Ya, Ahmad Tijan silakan. Pak, kenapa di Al-Baqarah ayat 183 bertuliskan ya ayyuhallazina amanu kutiba, Pak, bukan ya ayyuhallazina amanu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. dari Silakan, Irfan. Pali. Dijawab, Pali. Tanda-tanda, langsung saja Bu ya. Ya, silakan, Tanda-tanda puasa itu diterima. Tanda-tandanya adalah bahwa syarat dan rukun puasa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Contoh nih, misalnya sudah buka sudah imsak. Ya udah stop makan minumnya. Kan puasa kan al-imsaku an jami'il muftirati min aklin wa surbin wa jima'in, dan kan harus menahan dari makan, minum dan jima dan lain sebagainya. An jami'il muftirati, dan segala sesuatu yang bisa merusak atau bisa membatalkan puasa. Ini langsung nyambung ke pertanyaannya Devi tadi. Masuk ini ayahnya makan korek-korek kuping membatalkan puasa enggak? Itu bisa membatalkan. Biarin sih emang apa. Ya, kan korek-korek kuping enggak kenyang. Nah, yang tadi itu ya, karena memasukkan puasa itu dilarang memasukkan sesuatu kepada lubang yang ada ini. Termasuk hidung nih, korek-korek hidung yang dalam-dalam batal, kalau luar-luar enggak. Mulut kita main-main di sini, kalau dalam fikih jelas itu. Jari kita dimasukin mut gini, keluar lagi, mut lagi, batal juga. Jangan kan jari, benang. Nah, ini dalam fikih di Fathul Mu'in itu, saya masih ingat itu. Benang kita mut begini, keluar lagi, mut lagi, keluar lagi. Itu bisa membatalkan
Itu kan ada rasanya, Pak. Puasa. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya Satu tadi lagi itu tadi ada tuh. Ahmad Tijan ya. Tijan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Pertanyaannya kenapa pakai kutiba begitu? Iya, Pak. Kenapa kutiba bukan ya ayyuhalladzina amanu doang? Nah, kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti artinya hai orang-orang yang beriman. Nah, terus disuruh ngapain? Kan nggak diteruskan. Nah, kalau kan ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman, kutiba. Dalam tafsir dibuka kutiba itu furido, diwajibkan. Gitu. Yang diwajibkan siapa? Yang alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman diwajibkan atau tidak? Ya tidak. Yang merasa beriman, kalau dibalik lagi, yang merasa beriman wajib berpuasa. Yang tidak beriman, artinya agamanya enggak Islam, karena Islam kadang enggak beriman juga kan dapat juga. Karena ada iman sendiri, Islam sendiri. Nah, kita ini alhamdulillah menjadi orang yang beriman dan Islam. Oleh karena itu, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu semua. Untuk apa? Puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu itu sebelum umatnya Nabi Muhammad maksudnya. Pada zaman dahulu itu memang sudah ada puasa, tapi puasanya tidak seperti puasa di zaman era Nabi Muhammad ini yang 1 bulan penuh dalam 1 tahun. Kalau puasanya Nabi Daud malah 1 hari puasa, 1 hari tidak, dan itu puasa yang paling utama, yang paling derajat yang paling tinggi itu puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Terus lebarannya kapan? Ya udah kagak ada lebaran kali. Orang sehari puasa, sehari enggak. Nah, ada pulang kampung enggak? Udah kalau kayak gitu. Sekarang pulang kampung ditangkap malah. Enggak ada kali, Pak. Iya. Bu, masih bisa bertanya? Ya, Bisa, Pak Ali, masih ada bagaimana waktu. Masih bisa dibuka pertanyaan berikutnya, Silakan. sesi kedua. Oke, Sebutkan nama dan silakan. kelas. Saya Nama Muhammad dan Raka kelas Priyotomo, ya. kelas 10 MIPA 2, ingin bertanya Pak, mengapa kalau Namanya siapa? Muhammad Raka Priyo Utomo, kelas Ya. 10 MIPA 2. Silakan. Mengapa kalau meneteskan mata itu batal Pak, tapi kalau divaksin itu tetap nggak batal gitu Pak? Kalau meneteskan obat mata, Maksudnya menangis ya? enggak Pak, meneteskan obat mata. Obat mata tetes. Oh iya. Mata kali meneteskan obat mata ke mata. Nah, itu batal. Nah, Kalau yang sementara kenapa divaksin nggak batal? enggak batal Pak. Enggak, kirain Oh, tadi iya, begini. iya, Pak. Langsung ya satu-satu aja ya Oke, biar yang cukup kedua. ya. Kirain Apa sih begini namanya Pak. Pak Ali ya? Yang kedua Kirain siapa? meneteskan air mata itu Iya, Bu. ada orang kamu gangguin terus dia sedih, terus dia meneteskan air mata, terus dia batal ya. Oke ya. Meneteskan air mata kan masuk kategori tadi itu, Pak, memasukkan maksud saya lubang meneteskan dalam. obat mata Pak, seperti Visin gitu atau Insto. Baik-baik, ya saya jawab ya. Oke Pak, silakan. Seperti tadi saya sampaikan, termasuk yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu pada lubang. Mata itu kan ada lubangnya kan, otomatis itu masuk. Tapi nggak membuat kenyang Pak. Nah, ya tidak semua yang membuat kenyang lah. Itu yang pertama, itu ada lubangnya. Dan itu bisa masuk, kalau memasukkan sesuatu di sini, ini kan nanti di tenggorokan bisa itu terasa. Karena kan ada THT itu kan nyambung semua. Bisa masuk tenggorokan, lama-lama itu bisa masuk perut itu. Kalau banyak kira-kira. Nah ini kira-kira seperti itu. Nah berbeda dengan suntik. Kalau suntik itu yang pertama itu memasukkan apa namanya obat. Yang obat ini dia tidak masuk di dalam apa namanya kategori lubang-lubang dalam yang kayak tadi mata, mulut itu. Pertama, yang kedua dibuka bab darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, itu tuh di usul fikihnya tuh nanti dibuka itu. Sesuatu kalau sudah darurat, terpaksa, darurat orang bilang, ya dibolehkan. Tapi kalau tanpa penyakit, tanpa apa, iseng-iseng aja, mau iseng aja lah, maksudnya suntik-suntik, yang membatalkan.
Karena tidak boleh orang puasa itu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau jenis vaksin, MUI atau Majelis Ulama Indonesia sepakat suntik vaksin tidak membatalkan puasa. Yaitu yang kita harus pegang. Tetapi kalau yang disuntik itu jenis makanan yang mampu mengenyangkan, itu membatalkan. Nah, itu ada juga. Jadi suntikannya itu bukan jenis vaksin, bukan jenis obat, tapi kira-kira sesuatu yang mampu mengganti makanan supaya orang itu nggak terasa lapar sama sekali. Itu nggak boleh. Itu di dalam fikih itu saya pernah ngaji seperti itu, nggak boleh. Karena apa? Itu sengaja dia. Karena puasa itu kan biar perut terasa lapar, ketika lapar kan biar ingat ya orang susah, nggak punya makanan atau orang miskin rasanya lapar seperti ini. Nah, ternyata dia disuntik supaya tidak ada rasa lapar sama sekali. Nggak boleh. Karena itu bukan sesuatu yang darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Oke. Makasih ya, bagus pertanyaannya, Raka. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih. Masih ada kayaknya ini yang mau bertanya, antusiasnya banyak nih. Silakan, ada lagi. Silakan. Ibu, saya mau bertanya. Ingin bertanya. Ya, namanya Saya Widya Rahmawati Putri dari kelas 11 MIPA 2. Silakan. Kelas 11 MIPA 2. Pak, saya ingin bertanya, mengapa pada saat buka puasa itu perutnya terasa nyeri? Sedangkan tadi kan Bapak banyak bilang manfaatnya dalam perut itu. Tapi mengapa pada saat buka puasa terasa nyeri? Oke, langsung saya jawab ya. Iya. Perasaannya kalau buka puasa perut terasa kenyang deh nih. Masa buka puasa perut terasa nyeri? Iya, saya Beda Mungkin setelah tidak Oke, makan jadi gini lama, nih ya. Oke, saya jawab. Kita kan puasa udah seharian. Berarti tingkat kelaparannya itu sudah maksimal. Ada nyeri-nyeri dikit, itu mungkin karena memang udah betul-betul usus ini lengket, gak ada yang digiling. Oleh karena itu, diajari oleh Rasulullah, oleh dalam Islam itu, disunahkan makan yang manis-manis. Kalau orang zaman dulu, zaman Nabi makan kurma. Tapi kalau di Indonesia ini kan nggak kurma, biasanya langsung makan gorengan, pakai sambal kacang, perih lah perut. Karena dia udah lama nggak makan. Iya betul Pak Ali. Gorengan, lontong, bakwan, gorengan, tempe, cocol sama sambal kacang, perut perih. Sama es teh manis, Pak. Benar. Langsung es teh manis. Buahnya belum, Pak. Itu Neng. Jadi kalau di situ ada perih, kok perihnya itu keterlaluan, yaitu segera hubungi dokter. Tapi kalau sambalnya kebanyakan. Kalau perih-perihnya yang wajar-wajar saja, itu salah pola makan. Bukan karena puasanya. Makannya kebanyakan. Nah, kalau saya karena gigi saya bolong, kalau makan kurma itu kadang nyeng-nyeng kan gitu ya. Saya ngakalin, saya pakai apa namanya pisang biar lep. Apaan tuh Pak? Nyeng-nyeng tuh apa nyeng-nyeng? Nyeng-nyeng gimana Pak? Nyiung gitu kira-kira. Jadi potong tahu ngilu Pak apa? Enak Pak. Jadi gitu nih ya. Jadi terima kasih pertanyaannya bagus. Ya mudah-mudahan perutnya nggak perih lagi. Ya kan? Baik. Gitu. Satu lagi kali ya Pak ya. Bagaimana Pak Ali? Ya. Buka pertanyaan sekali lagi apa? Masih banyak. Saya Pak. Aduh ya Gus. Yang belum ya, yang belum. Saya Bu. Pak. Ya siapa? Dwi Agustina Fauzia. Dwi, kelas 11 IPA 1. Oke. Ya, silakan. Bagaimana jika seseorang telah meninggal tetapi masih memiliki utang puasa, Pak? Nah, Sekian, terima kasih. orang sudah meninggal tapi memiliki utang puasa. Bayar fidyah. Ini kalau dijelaskan secara panjang lebar, ini bisa 3,5 jam itu. Gini loh, langsung aja ya. Makanya saya sering ingatkan anak-anak itu, bagi siswa yang punya utang, kan anak perempuan kan rata-rata punya utang kan entah 3 hari, entah 5 hari, entah seminggu kan gitu ya. Selesai puasa Ramadan, selang seminggu, 2 minggu atau selang sebulan, segera cicil bayar. Ya.
Kalau tidak dibayar sampai sampai tiba puasa berikutnya, maka didenda bayarnya double. Yang tadinya punya 5 hari, punya utang puasa 5 hari menjadi didenda 100%, menjadi 10 hari. Dan kalau sampai puasa besok nggak dibayar, ditambah lagi utang di Ramadan berikutnya, tambah banyak. Berarti orang tersebut sengaja meninggalkan puasa, sengaja tidak bayar utang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang meninggal dunia, meninggalkan puasa karena dia nggak puasa karena dia tua. Misalnya, kayak ibu saya ini kan sudah umur 89 tahun. Alhamdulillah masih kuat puasa. Seandainya ibu saya ini nggak kuat puasa, 1 Ramadan ini 1 bulan nggak bisa puasa karena udah terlalu tua, itu boleh dibayar fidyah. Fidyah fi kulli yaumin muddun. Tidak puasa 1 hari dibayar 1 mud, atau orang Indonesia dibayar 2 liter atau 1 liter gitu kira-kira. Karena 1 mud itu kurang dari 1 liter. Tapi kan nggak banyak kalau ngasih Ali, dipersingkat ya. Ini katanya mau ada rapat lagi di. Oke. Tapi tidak boleh begini. Tidak boleh. Saya nggak usah puasa dah. Nanti akan saya ganti dengan fidyah. Nggak boleh kalau seperti itu. Ayatnya aja di situ. Mana tadi dia? Wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya kan? Maridon sakit au ala safarin. Ya kan? Di situ dalam tafsir disebutkan orang kan terlalu tua, itu dalam fikih seperti itu ya. Orang kalau nggak puasa kalau terlalu tua itu boleh tidak puasa. Atau seorang ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, dia tidak memungkinkan untuk puasa, boleh dia tidak puasa untuk diganti dengan bayar fidyah plus puasa. Nah ini nih ibu. Wah ini bisa dijelaskan sama guru fikih itu udah lebih jelasnya lagi ya. Nah di sini hanya inti-intinya saja. Kalau kembali kepada pertanyaan, kalau orang tuanya sudah meninggal gimana? Bisa dibayar dengan fidyah. Mudah-mudahan dia belum sempat mengerjakan puasa atau belum sempat membayar puasa itu bukan karena sengaja, tapi karena keadaan. Tapi kalau anak-anak usia masih muda-muda kok puasanya nggak dibayar-bayar, berarti ada kesengajaan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya kira cukup sekian, sudah jam 8:05. Mudah-mudahan saya sampaikan yang bermanfaat. Ada salah-salah, mohon dimaafkan. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ali Subhan yang telah menyampaikan materinya, yaitu tentang puasa ditinjau dari kesehatan ya. Baik anak-anakku sekalian, karena waktu tidak memungkinkan lagi ya, karena nanti para guru akan mengadakan rapat. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena antusias kalian sangat bagus ya, respon kalian sangat bagus. Ibu akan merangkum sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ali. Yang pertama adalah manfaat dari berpuasa, yaitu untuk menyehatkan jantung, kemudian mengeluarkan racun, mampu menjaga kesehatan berat badan, kemudian menjaga ginjal dan lain sebagainya. Jangan lupa nanti kalian rangkum ya, kemudian laporan lewat absensi juga jangan sampai terlewatkan. Mungkin itu saja yang dapat kalian dapat pelajari dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ali Subhan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang telah ikut bergabung di acara Zoom pada hari ini. Kita sama-sama tutup dengan membaca dalam Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi ya. Ya Bu. Yang mau keluar ayo.
Dwi, ada Dwi. Iya, Bu. Dwi, kamu sudah berhasil belum? Belum, Bu. Dicoba ya. Hari ini terakhir, Nak. Ya, Bu. Ya, bismillah. Apa sih bukan?